Bahayanya kita punya pusaka, namun pusaka itu hasil jual beli. Dalam arti kita membeli pusaka ke orang lain. Yang kedua, kita diberi pusaka oleh orang lain, atau kita meminta pusaka kepada teman ataupun orang lain. Itu bahaya. Dalam tanda kutip, bahayanya hanya berlaku pada pusaka sepuh. Yang dinamakan pusaka sepuh itu pusaka yang diciptakan oleh empu zaman dahulu atau saat ada di zaman kerajaan-kerajaan terdahulu, seperti di kerajaan Majapahit, Mataram, Singosari, Pajang, Sriwijaya. Nah, pada zaman itu pusaka itu ori buatan empu. Nah, jika kalian memiliki pusaka sepuh seperti itu, rawatlah dengan baik. Kenapa? Karena pusaka sepuh itu memiliki yoni, memiliki khodam. Jika kita ingin memiliki pusaka, kita membelinya dari orang lain ataupun kita meminta dari orang lain, itu sangat berbahaya sekali. Apa bahayanya? Karena kita tidak tahu histori pusaka tersebut dari awal. Apakah pusaka itu dulunya pernah digunakan untuk melukai seseorang, untuk mengirim gaib, mengirim sihir kepada seseorang, perang-perang gaib maupun perang secara nyata, menggunakan pusaka maupun tombak itu, kita kan nggak tahu historinya. Nah, jika pusaka itu sering digunakan untuk perang dan dapat darah, ditandai dengan wila pusakanya itu ada flek cairan dan berbau anyir, itu tandanya pusaka pernah digunakan untuk menyerang seseorang dan memakan korban. Biasanya pusaka sepuh itu yang memiliki khodam, dia itu memiliki ciri khas khusus. Yang pertama adalah dari segi bentuk pusaka, wila pusaka, dan pamor. Dan yang kedua, cara merawat pusakanya itu bagaimana. Makanannya apa, umbu rampenya apa, dan kesukaannya apa. Kita harus paham dalam hal itu. Nah, misalkan pemilik pertama, yang pertama sebelum Anda beli pusaka itu sering dirawat. Setiap malam-malam tertentu diberi bunga telon ataupun dibakar dupa, juga menggunakan bacaan mantra tersendiri, sehingga yoni khodam tersebut aktif dan bisa tunduk kepada pemiliknya. Kemudian tidak dirawat dan dialihrawatkan, bahasanya ya, dijual belikan. Yang membeli ini tidak diberi apa-apa, cuma dikasih tahu cara merawatnya seperti ini, nanti khodamnya ini mau ikut dengan kamu. Itu tidak jaminan, bukan jaminan benar, ya, bukan jaminan benar. Karena setiap khodam itu ada dua versi. Khodam yang pemilih, yang dinamakan pemilih itu khodam yang memilih tuannya. Nah, yang kedua, ini khodam yang bebas tidak pemilih. Nah, kalau khodam yang pemilih, biasanya ini khodam ini manja. Ya,
Kalau bebas biasanya diapa-apain itu, dibiarkan nggak dikasih apa-apa, itu nggak masalah. Biasanya seperti itu ya. Nah, namun kodam pusaka sepuh itu jika cuma dirawat saja itu kurang maksimal. Seorang empu membuat pusaka itu ditujukan kepada rajanya untuk pegangan ageman raja. Juga panglima-panglimanya, juga prajurit-prajuritnya biasanya itu senjatanya tombak, juga ada yang pusaka. Nah, itu juga diberi tata cara merawatnya supaya pusaka tersebut saat digunakan bisa memiliki kewigunan. Karena pusaka itu berbeda dengan benda sajam. Ya, kalau zaman sekarang senjatanya benda sajam, kalau zaman dulu pusaka. Pusaka cukup dibawa aja seperti ini. Kita kemanapun menghadapi orang, orang itu pasti ketakutan. Kalau pusakanya ampuh. Ya, ini yang dinamakan pusaka sepuh ya. Bahayanya apa? Jika benar itu pusaka sepuh, kamu beli, kemudian tidak diberitahu tata cara merawatnya, umur rampenya apa, maka kodam dari pusaka tersebut itu murka. Biasanya dia diperlakukan dengan hormat, setiap malam Jumat dikasih makanan seperti ini, dibacain mantra seperti ini, kemudian setelah kamu miliki pusaka ini didiamin. Akhirnya kodam dari pusaka ini murka dan mengganggu kehidupanmu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, pusaka yang diberi oleh orang lain. Biasanya orang tersebut itu sakit atau setelah sakit. Karena biasanya dirawat, nggak dirawat, dibiarin, kemudian tiba-tiba sakit dan sulit diobatin, kemudian ada seseorang yang menolong, ternyata gaib atau kodam dari pusaka tersebut yang membuat sakit dikembalikan lagi, dia bisa sembuh, kemudian pusaka yang dia miliki diberikan kepada orang lain atau temannya. Nah, itu juga bahaya. Bahayanya apa? Jika pusaka tersebut kamu pegang, juga tidak kamu rawat, maka kamu juga nanti diganggu oleh kodam pusaka tersebut. Lalu bagaimana supaya kita memiliki pusaka sepuh dalam kondisi aman? Nah, bagi seorang spiritual tentunya memahami hal itu. Jika kalian ingin membeli pusaka sepuh, langkah yang pertama adalah kita jamas terlebih dahulu setelah kita memiliki. Meskipun bentuk pusakanya itu udah bersih, udah pamornya udah bagus, karena kita pemegang baru, kita jamas dulu. Setelah kita jamas, wila pusaka, ioni pusaka kita jamas. Dengan cara kita sediakan umur rampe secara wajar, tidak berlebihan, biasanya bunga ataupun minyak ataupun dupa ataupun menyan dan sebagainya. Pokoknya jangan berlebihan. Setelah itu lakukan pembersihan pada kodam tersebut. Kodam tersebut itu disempurnakan kembali. Disempurnakan menggunakan ilmu spiritual. Setelah kodam itu sempurna, kita ijab kabulkan kembali. Mulai saat ini, saya yang pemegang pusaka ini. Saya menjadi pemangku dari pusaka ini. Apakah kamu bersedia menerima saya? Nah, bila jawabnya dia bersedia, kita jawab, bekti kula maring panjenengan, kula namung sakit ngayahi panjenengan cahaya Al-Fatihah ataupun dupa ataupun bunga ataupun minyak sesuai dengan kemampuanmu. Apabila tidak saya sediakan, kamu jangan protes dan jangan mengganggu. Apakah kamu bersedia menerima saya? Bila jawabannya iya,
udah selesai, udah aman. Karena itu adalah ijab qabulnya. Bila dia tidak mau, kemungkinan besar pasti mau. Kenapa? Karena sebelumnya udah kita jamas, udah kita sempurnakan kodamnya, sehingga dia pasti mau. Intinya harus ada ijab qabulnya. Tanpa ada ijab qabul, nanti kehidupanmu diganggu terus. Beginilah cara merawat pusaka sepuh ataupun cara mengijab qabulkan pusaka sepuh dari hasil jual beli maupun dari hasil pemberian, supaya kita aman dan keluargamu aman tanpa ada gangguan dari yoni pusaka. Berbeda lagi dengan pusaka yang kamerdekan ataupun yang tidak ada kodamnya, ataupun pusaka isian atau asmaan, ataupun pusaka baru. Dilihat dari karya seninya unik, indah, bukan ciptaan empu zaman kerajaan, melainkan ciptaan orang di zaman sekarang atau di era setelah merdeka tahun 45. Bisa dari pandai besi ataupun yang bisa dikatakan empu modern. Itu aman, tidak ada efek sampingnya. Ya, aman sekali. Namun jika pusaka sepuh itu yang bahaya. Jangan mau dikasih pusaka yang kalian tidak tahu historinya. Lebih baik tanyakan dulu historinya ini bagaimana dan apakah positif ataupun negatif. Jadi kita punya pusaka harus berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.